Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang HKPK, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa setiap ASN ini perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi. Memang benar bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi. Namun yang dimaksud dengan kesempatan yang sama ini tentunya didasari atas kebutuhan atas kinerja yang sedang atau yang akan didudukinya. Sehingga pengembangan ini tidak atas dasar keinginan ASN saja. Karena itu diperlukan analisis kebutuhan kompetensi sehingga nantinya bertemu antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang diperlukan. Antara kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi yang sesuai. Sehingga tercapai apa yang disebut dengan the right competence on the right job. Bapak Ibu, di video kali ini merupakan video review. Jadi kita akan mencoba mereview atas video dari BPSDM DKI Jakarta yang menjelaskan tentang pengisian form HKPK. Mari kita simak video berikut ini sebelum kita review bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang ataupun malam pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi melalui di sini. Kalau Bapak Ibu sudah lihat ya, ada formulir Excel yang dibuat oleh teman-teman di BPSDM terkait dengan penyusunan AKPK. Ya. Formulir terdapat beberapa formulir dari formulir 1 sampai dengan formulir 9 yang nantinya akan sama-sama kita bahas insya Allah cara pengisiannya setiap formulirnya ya Bapak Ibu. Nah, pertama dan ini harus diisi berurut ya Bapak Ibu, kan tidak bisa lengkap dari formulir 1 ke formulir 3 ke 5 atau ke 6 itu nggak bisa, harus berurut. Oke. Nah, nanti kita akan bahas juga berurut Bapak Ibu ya. Pertama terkait dengan formulir 1 yaitu formulir PNS. Jadi formulir 1 ini diisi oleh siapa? Pertanyaan pertama. Formulir 1 diisi oleh masing-masing pegawai. Dalam hal ini masing-masing PNS. Oke. Bagaimana cara mengisinya? Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di formulir 1 pertama kita butuh tentang data pegawai. Bapak Ibu ya. Ada. Ya. Nah, tinggal saya copy paste aja Bapak Ibu ya. Misalkan dinas A, dinas B seperti itu. Ya, tinggi aja Bapak Ibu ya. Tidak perlu dari SD, SMP, SMA. Seperti itu, cukup perguruan tinggi. Mulai dari D1, D2, D3, S1, S2, ataupun S3. Bapak Ibu bertugas sebagai apa di dalam seminar itu? Peserta kah? Atau panitia? Atau penyelenggara? Silakan isi. Ya. Lalu, sebagai bendahara pengeluaran, di instansi mana? Silakan Bapak Ibu, silakan diisi. Bapak Ibu, ya. Nah, yang terakhir, ya, sesuai yang Bapak Ibu rasakan. Ya. Tapi itu bisa menjadi suatu kelebihan dalam silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, apa namanya? Ini formulir 1 Bapak Ibu sekalian. Oke. Next. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pengisian form 1, di mana form 1 ini diisi oleh seluruh pegawai negeri sipil, diisi secara berurutan, dimulai dari data pegawai, data diri, pengalaman. Jadi yang diisi ini adalah hal-hal yang terkait dengan profil individu, dengan gambaran kompetensi yang dimiliki, yaitu melalui pengalaman-pengalaman, kemudian pendidikan, sertifikasi yang diperoleh. Dalam form ini sepertinya tidak ada yang perlu kita bahas karena sudah cukup jelas. Kita bisa masuk ke form 2. Bagaimana dengan form 2? formulir 1 sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang mengisi sebagai pegawai. Masing-masing pegawai yang mengisi di formulir 1. Oke ya. Oke. Nextnya kita akan bahas tentang formulir 2 Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, formulir 2 Bapak Ibu sekalian, formulir 2 kalau Bapak Ibu lihat ada beranak nih. Formulir 2 beranak. Mulai dari formulir 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Ada 5 anaknya. Banyak Pak mengisinya. Yes, banyak. Tapi untuk formulir 2 ini tidak seperti formulir 1 Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak seperti formulir 1? Formulir 2 yang mengisi adalah atasan langsung Bapak Ibu. Atasan langsung atau yang menilai SKP Bapak Ibu. Ya.
yang menilai SKP Bapak Ibu. Itu yang mengisi pertama. Dan di formulir 2 ini, atasan langsung atau Bapak Ibu sebagai atasan langsung tidak perlu ngisi anak-anaknya semua. Formulir 2A, 2B, 2C, 2D ya, diisi semua. Ini 2B, 2C ya sampai dengan 2E diisi semua, tidak perlu. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya penilaian pegawai jabatan untuk JPT Pratama tensi sesuai dengan Permenpan 38 ya. 38 silakan nanti Bapak Ibu bisa kalau mau khawatir berbeda silakan Bapak Ibu cross check lagi dengan Permenpan 38 ya. Bapak Ibu sekalian dicek. Nah, tapi di sini sudah kita buat nih masing-masing formulir sudah kita sesuaikan dengan jenjangnya masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Cara mengisi gimana? Bapak Ibu sebagai atasan langsung cukup checklist pada kolom checklist kesenjangan ya, jika punya kesenjangan, tidak jika Bapak Ibu merasa bawahan Bapak Ibu tidak memiliki kesenjangan. Seperti itu. Contoh, misalkan langsung saja di 3D ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada nama saya nih misalkan Bapak Ibu ya. Nama lengkap diisi, nama lengkapnya Bapak Ibu. Isi ya. Baik. Berarti ada kesenjangan di situ. Diambil dari Permenpan 38 Bapak Ibu sekalian. Ya. Diisi juga checklist. Tinggal Bapak Ibu checklist aja. Nah, yang menarik tugas Bapak Ibu apa? Tuliskan. Kalau kami di Permen 42 ya sebagai Widya Sura ada tuh tugas Widya Sura Alimadia apa? Silakan. Bapak Ibu punya bawahan sebagai bendahara, tugas fungsinya apa? Silakan. Di SK-nya ada harusnya. Ya. Silakan uraikan tugasnya. Ya. Bapak Ibu sebagai di sini uraian terkait dengan checklist kesenjangan. Ada penjelasan sendiri ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan kompetensi pemerintahan. Seperti itu. Ya. Ini formulir 2. Nah, baik Bapak Ibu, pada form 2 ini tadi sudah dijelaskan bahwa yang mengisi form ini adalah atasan langsung. Yang belum disampaikan dalam video ini adalah bahwa ketika atasan langsung mengisi form 2, ini nanti yang digunakan adalah form 1. Form 1 ini bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi ketika menilai kesenjangan kompetensi, pimpinan bisa melihat kinerja sehari-hari stafnya, atau juga bisa melihat kompetensi berdasarkan profil yang sudah ada di form 1. Nah, misal ada pelatihan yang pernah diikuti, sertifikat yang dimiliki, pengalaman-pengalaman. Nah, itulah mengapa kemudian form 1 menjadi penting untuk diisi dengan selengkap-lengkapnya. Ini tadi yang belum disampaikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam video tadi sudah menjelaskan form 2 ini tentang penilaian pegawai, termasuk cara pengisian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis. Nah, namun belum ditekankan bahwa untuk kolom kompetensi teknis yang sesuai, ini sebaiknya tidak diisi dengan hanya 1 atau 2 kompetensi. Karena kalau hanya 1 atau 2 atau bahkan 3, nanti kita akan kesulitan ketika masuk dalam form 3. Nah, nanti kita akan jelaskan di mana letak permasalahannya. Jadi sekali lagi, sebaiknya di form 2, ini terkait dengan kompetensi teknis, ini mesti dibuat 3 atau 4 lebih kompetensi, yaitu kompetensi yang sesuai. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh yang kemudian kalau kita isi hanya 1, kita akan kesulitan mengisi form 3. Baik, mari kita lanjutkan video berikutnya. Yang perlu Bapak Ibu isi. Nah, perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu bahwa formulir 1, 2, 3, 4 perlu Bapak Ibu isi dengan benar dan tepat. Jadi ada yang bilang pengisian formulir yang benar-benar diisi itu formulir 4, 5 kurang. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan formulir 2. Nah, selanjutnya formulir 2 sudah diisi oleh atasan langsung. Tugasnya apa lagi? Nah, ada lagi Bapak Ibu masuk ke formulir 3. Bapak Ibu ya sebagai atasan langsung punya tugas lagi. Ngapain? Banyak banget tugas atasan langsung. Yes. Namanya sebagai atasan ya punya tugasnya banyak. Ya. Bawahan ya, 3 bawahan Bapak Ibu
perlu buat formulir 2 ada 3 buah. Formulir 3 juga 3 buah. Seperti itu ya. Sesuai dengan banyaknya anak buah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya. Kalau punya anak buah Bapak Ibu punya 10, bikin 10. 100, bikin 100. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di sini merupakan inventarisasi dari formulir 2 yang Bapak Ibu sudah isi tadi. Ya. Inventarisasi tadi nih. Silakan ya. Nah, formulir 3 apa saja isinya? Di sini adalah merupakan inventarisasi atau rekapan-rekapan. Ya. Contoh integritas. Nah, ini udah saya isi nih, misalkan ya. Integritas. Hasil penilaian kesenjangan kompetensinya ada berapa? Kita lihat Bapak Ibu. Integritas ada berapa indikator sih? Integritas ada 3 indikator, 41, 42, dan 43. Ya Bapak Ibu. Silakan. Hasil penilaian kesenjangannya, saya ada berapa yang senjang? Misalkan ya. Wah, yang senjang saya ada 2. Dari 3 saya ada 2. Bapak Ibu ya. Yang di checklist ya ada 2. Tulis hasil kesenjangan 2. Kerjasama misalkan ya. Kerjasama misalkan. Di sini saya ya semua deh ya, misalkan. Di sini saya tidak semua misalkan. Kan ada 3 ya, kerjasama ada 3 indikator juga, komunikasi ada 3 indikator. Oke. Nah, oke kita isi. Di sini ada 3. 3 dari 3 ya. Ya, baik. Kalau dari penjelasan ini, sebetulnya kita ketahui bahwa untuk form 3 ini fungsinya adalah kita ingin menginventarisasi hasil penilaian kesenjangan kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis, dan tentu diisi atasan langsung. Ini nanti akan memberikan kualifikasi. Kualifikasi nanti ada 4 kategori. Tidak ada kesenjangan, kesenjangannya rendah, sedang atau tinggi. Nah, ini bisa diukur dengan melihat seberapa banyak perbandingan antara kompetensi dengan standar kompetensi. Nah, sehingga ketika kita mengisi hasil penilaian, kalau kita hanya menulis 2 atau menulis 3, kita akan kesulitan. Ini apakah ini tergolong rendah, sedang, atau tinggi. Sehingga nanti kita harus melihat dulu. Kita melihat seberapa jumlah kompetensi yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau misalnya yang kita buat kompetensi untuk integritas tadi hanya 2, kalau kemudian hasil kesenjangannya ada 2, itu berarti tinggi karena 2/2. Nah, sehingga kita tidak bisa mencantumkan hanya 2 saja. Kita harus mencantumkan 2 dari berapa. Nah, dalam kasus ini, kalau kita lihat kebetulan di manajerial ini, mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, sampai pengambilan keputusan, kebetulan kompetensinya masing-masing ada 3. Sehingga yang dimaksud dengan 2 ini adalah 2 dari 3. Nah, oleh karena itu, mungkin akan lebih baik ke depannya ketika kita menulis ke hasil penilaian kesenjangan ini, kita bisa tuliskan, misalnya 3 dari 3 indikator itu berperilaku memenuhi standar kompetensi manajerial, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai tidak ada kesenjangan. Atau kalau kita ingin menulis 2, artinya 2 dari 3 indikator perilaku tidak memenuhi standar kompetensi manajerial. Kemudian kualifikasinya kita sebut sebagai tinggi. Nah, di sini juga kita harus konsisten, karena ada juga yang mengisi seberapa banyak yang indikator yang tidak memenuhi standar, ada juga menghitungnya yang melalui standar. Yang penting ada konsistensi. Jadi kita buat sehingga nanti untuk penghitungan kualifikasinya nih akan menjadi lebih mudah. Baik, kita lanjutkan. Lalu komunikasi saya tidak ada ya, atau 0 ya Bapak sekalian. Nah, kan 3/3 tidak ada kesenjangan kalau apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi tadi sama ya. Kalau 0 Bapak Ibu kan 0 dari 3 berarti tidak ada kesenjangan. Tulis tidak ada kesenjangan. Lalu kerjasama Pak, saya 3-3-nya dari 3. Ya, baik. Mungkin untuk yang nomor 3 ini, kalau tidak ada kesenjangan, mungkin kita dapat menuliskannya 3 dari kompetensi semuanya tidak terjadi kesenjangan. Artinya indikator perilaku memenuhi standar. Jadi kita bisa buat 3/3 atau kita bisa buat juga 0/3. Kalau kita buat 3/3 itu artinya adalah
3 kompetensi memenuhi standar kompetensi. Kalau kita bikin 0 artinya 0 kompetensi yang tidak sesuai dengan kompetensi standar. Jadi jangan kita tulis 0 saja atau kita tulis 3 saja. Di kolom ini kita harus menjelaskan lebih detail. Indikator saya tiga-tiganya ada kesenjangan. Ya, berarti masuk kemana nih? Apabila hasil perbandingan nama pengisian jabatan kurang dari setengah. Kan 3/3 1, berarti semuanya. Berarti termasuk tinggi. Sorry. Ada 3 indikator juga ya. 41, 42, 43. Hanya satu, berarti kan sepertiga. Ya, betul. Diisi oleh atasan langsung dan dibuat jumlahnya atau dari 2 indikator kita 1 yang senjangnya. Itu sedang. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu isi semua nih. Ya. Kalau Bapak Ibu ada kompetensi pemerintahan, isi juga, tambahin kolomnya jadi D. Ya, baik, kalau di sini kita lihat untuk penjelasannya hanya sampai kompetensi manajerial. Sehingga pendengar tidak diberikan penegasan bahwa sebetulnya untuk kompetensi teknis ini berlaku hal yang sama seperti manajerial. Jadi nanti ketika menulis kompetensi teknis di dalamnya kompetensinya tidak kurang dari 3 sehingga nanti bisa lebih mudah dihitung. Karena pada kebanyakan kasus banyak ASN yang kemudian untuk kompetensi teknis ini meletakkan fungsi atau tugas, kemudian untuk kompetensinya dibuat hanya 1. Nah, nanti kita akan kesulitan ketika masuk ke formulir 3. Karena di formulir 3, kita membutuhkan setidaknya 4 kompetensi standar untuk melihat apakah 4 kompetensi itu tercapai atau tidak. Itu. Ya, itu untuk formulir 3. Jadi sekali lagi saya tekankan. Mohon maaf karena sekarang sudah waktunya azan, jadi mungkin nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, apabila kompetensi dalam setiap komponen seperti integritas, kerjasama, kemudian kita hanya membuat kompetensi itu hanya 3, maka kualifikasi yang ada 4 itu, pertama kualifikasi tidak ada kesenjangan, rendah, sedang, tinggi, ini tidak akan bisa terakomodir keseluruhan untuk mendapatkan kualifikasi dari apa yang kita buat dengan 3 kompetensi. Maksudnya begini, dengan 3 kompetensi ini tidak mungkin akan mendapat kualifikasi sedang, karena kualifikasi sedang itu adalah separuh daripada kompetensi. Kalau 3, kita tidak mungkin menemukan 1,5 kompetensi. Sehingga kelemahan daripada membuat kompetensi hanya 3 ini, kita tidak dapat menggunakan seluruh kualifikasi yang tersedia. Kecuali kalau kita membuat kompetensinya ada 4. Ketika 2 tercapai, maka itu bisa disebut dengan sedang. Baik itu 2 sesuai atau 2 tidak sesuai, bisa disebut sedang. Oleh karena itu, kenapa berulang-ulang saya mengatakan bahwa minimal seharusnya adalah kita membuat kompetensi untuk itu sejumlah 4 indikator. Baik, kita lanjutkan. Yang integritas seperti apa, Bu? 2 dari 3, 2/3. 2/3 ya. 2/3 itu lebih dari setengah nggak? Lebih dari setengah. Ya. 2/3 berarti termasuk tinggi. Ini juga Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini hanya 1 misalkan. Di sini hanya 1. Di sini hanya 1. Berarti kan sepertiga nih. Kita lihat orientasi hasil. Orientasi hasil berapa sih? Ada 3 indikator juga ya. 41, 42, 43. Hanya 1, berarti kan sepertiga. Kita lihat, sepertiga itu yang mana? Ya. Kalau setengah, sepertiga kurang dari setengah nggak? Kurang, berarti tulisannya rendah. Yang sedang seperti apa? Kalau dari 4 indikator kita ada 2. Atau dari 2 indikator kita 1 yang senjangnya. Itu sedang. Nah, nanti Bapak Ibu isi semua nih. Ya. Kalau ya,
Tapi sebenarnya barusan saya sudah disinggung bahwa untuk memperoleh sendang itu adalah ketika komponennya ada 4 atau bisa disimpulkan genap. Kalau dia komponennya ada 4, separuhnya maka itu sedang. Kalau 6 diperoleh 3 maka sedang. Tapi kalau ganjil seperti 3 itu kita tidak akan mungkin memperoleh kualifikasi sedang. Bapak Ibu ada kompetensi pemerintahan, isi juga tambahin kolomnya jadi D. Seperti itu. Ya. Itu untuk formulir 3. Jadi sekali lagi saya tekankan formulir 2 dan 3 diisi oleh atasan langsung. Ya. Diisi oleh atasan langsung dan dibuat jumlahnya sesuai dengan jumlah bawahan Bapak Ibu. Clear ya mudah-mudahan ya. Next, formulir 3 Bapak Ibu sekalian. Formulir 3. Tadi formulir 3 ya. Nah, ini formulir 4. Formulir 4 juga beranak, Bapak Ibu. Wah, ini beranak semua ya. Udah banyak formulir tapi beranak semua. Nah, tapi tenang Bapak Ibu sekali lagi. Di formulir 4 ini tidak perlu Bapak Ibu isi satu persatu ya. Jadi ada formulir 4A, tugasnya siapa? Tugasnya atasan langsung yang ngisi. Nah, formulir 4 adalah rekapitulasi. Bapak Ibu apa nih? Contoh di BPSDM ada 16, misal ini Bapak Ibu harus 16. Masing kompetensi harus 16 atau sesuai dengan jumlah existing jabat. Ini formulir 4A untuk atasan langsung. Setelah Bapak sepertinya untuk poin ini cukup jelas. Hanya mungkin yang perlu kita ketahui bahwa di setiap SKPD itu banyak, terutama di Jakarta juga, satu UKPD itu memiliki jabatan yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini contoh Widya Iswara mungkin jabatan sama, itu ada 16 orang. Kalau di UKPD cenderung satu persatu. Jadi misalnya kepala seksinya ada satu, kadang-kadang juga stafnya ada satu. Kalaupun stafnya ada dua staf itu memiliki jabatan yang berbeda, sehingga kemungkinan adalah kemungkinan ketika mengisi ini kita bisa menjumlahkannya menjadi jumlah existing satu, dan akibatnya adalah kita memang akan cukup banyak membuat formulir ini sejumlah pegawai yang ada. Jadi dia digabungkan seperti yang contoh ini 16 karena memang kualifikasi atau nama jabatan itu sama. Tapi ketika namanya itu berbeda-beda dengan tugas yang berbeda, maka dibuat satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sebagai atasan langsung membuat formulir 4A, Bapak Ibu ngapain? Bapak Ibu kasih. Cuman apa? Di sini lebih panjang, Pak Bu. Kenapa? Karena unit perangkat rapat. Ya, oke. Silakan. Uraian tugas yang sama. Sehingga belum ada standar kompetensi jabatan untuk setiap formulir 4B ke siapa? Ke formulir namanya formulir 4C. Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Baik, saya kira untuk formulir 1 sampai 4 cukup jelas. Selanjutnya di video berikutnya kita akan mereview formulir 5, di mana formulir 5 ini ada cukup banyak hasil review yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyempurnaan daripada cara penghitungan analisis kesenjangan kompetensi ini. Karena kalau saya lihat perhitungan ini sudah sangat baik untuk dapat dipergunakan oleh BPSDM dalam rangka menyediakan kediklatan yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan bagi setiap jabatan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam video berikutnya untuk formulir 5. Untuk formulir 1 sampai 4 ini saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke form 5. Mari kita dengarkan penjelasan video berikut ini. Kemudian nanti akan kita review bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bahas di formulir 5, Bapak Ibu. Nah, formulir 5 ini siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan atau yang mengisi atau yang menyusun adalah teman-teman di perangkat daerah. Ya. Di formulir 5 ini adalah formulir identifikasi kebutuhan
dari Bangkom ataupun pengembangan kompetensi berdasarkan sasaran indikator kinerja sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, apa saja yang perlu diisi? Yang pertama pasti nama perangkat daerah, isi sesuai dengan nama perangkat daerah masing-masing. BPSDM, BPSDM, BKD, BKD, Dinas Bina Marga, tulis Dinas Bina Marga, dan lain sebagainya. Tujuan RPD, pelatihan yang seperti apa? Lalu prioritas. Nah, kita isi, ya kita bahas satu persatu ya. Nama perangkat daerah, BPSDM contohnya. Tulis tujuannya. Contohnya sini ada terlaksananya, Bapak Ibu silakan. Begitu. Contoh, misalkan jabatan terkait bendahara. Kompetensi yang perlu kembang apa? Ternyata dia belum punya sertifikat bendahara. Ya kompetensi terkait dengan perbendaharaan. Pengeluaran, silakan. Jenis pengembangan kompetensinya pelatihan bendahara pengeluaran, silakan. Prioritasnya gimana? Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Prioritas diisi apa? Diisi dengan mutlak, penting, atau perlu. 3 pilihan. Jabatan struktural fungsi pelaksana yang menunjang pencapaian indikator tadi. Yang perlu dikembangkan jabatan apa? Terserah tulis jabatannya. Struktural, subak apa? Subbagian apa? Kesubak apa? Atau kepala bidang apa? Atau sekretaris apa? Silakan. Ya, ditulis. Yang ingin dikembangkan kompetensinya. Lalu tuliskan fungsinya sesuai dengan jabatan yang tadi. Ya, tuliskan. Lalu setelah fungsi di sini Bapak Ibu kompetensi yang dibutuhkan pegawai yang perlu dikembangkan apa? Kompetensinya kompetensi apa? Ya, jenis pengembangan kompetensinya apa? Pelatihan ataupun pendidikan. Bapak Ibu silakan. Begitu. Contoh misalkan jabatan terkait bendahara. Kompetensi yang perlu dikembangkan apa? Ternyata dia belum punya sertifikat bendahara. Ya kompetensi terkait dengan perbendaharaan. Pengeluaran, silakan. Jenis pengembangan kompetensinya pelatihan bendahara pengeluaran, silakan. Prioritasnya gimana? Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Prioritas diisi apa? Diisi dengan mutlak, penting, atau perlu. 3 pilihan aja tuh Bapak Ibu. Mutlak, ya, mutlak, penting, atau perlu. Cuma 3 pilihan. Bedanya apa Pak? Nah di sini bahas nih bawah ya. Mutlak artinya merupakan persyaratan jabatan ini mutlak harus dimiliki oleh pemangku jabatan dan apabila tidak dimiliki mutlak. Penting yang menunjang ya itu mutlak bagi seorang kasubag perlu terkait dengan ini yang diisi ataupun diisi di formulir 5 ya yang mengisi siapa ya teman-teman di perangkat daerah. Baik, kalau dari penjelasannya tadi terkait dengan kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sebenarnya cukup jelas. Namun untuk penjelasan kolom 6 sepertinya tadi agak terlalu cepat dan dilewati dan lebih banyak penjelasan kolom 5 dan kolom 7. Nah, kalau saya mencermati dari kolom ke-6 ini dituliskan sebagai fungsi perangkat daerah setelah kolom jabatan yang terkait. Kalau saya melihat dari kolom ini sepertinya fungsi dari kolom 6 ini seperti fungsi profil. Artinya seharusnya kolom ini berada pada data sebelum-sebelumnya sehingga pengisi tidak perlu balik lagi ke profil data. Nah, yang saya maksud adalah semestinya profil 5 ini adalah kelanjutan dari profil 3 dan 4. Di mana sebetulnya profil 3 dan 4 di sana sudah mengidentifikasi mengenai kesenjangan kompetensi. Tinggal kita melihat kesenjangan kompetensi ini yang mana kemudian perlu dikembangkan. Menurut saya adalah seharusnya di kolom 6 ini sepertinya akan lebih baik apabila diganti dengan misalnya kolom kesenjangan kompetensinya itu apa. Seperti tadi ketika sudah melakukan inventarisasi, kita sudah menemukan di manajerial itu tidak semuanya terjadi kesenjangan. Nah, sehingga di dalam kolom ini, semestinya di kolom 6 ini kita masukkan
kompetensi manajerial yang senjang itu dimasukkan, kompetensi sosiokultural yang senjang dimasukkan, kemudian juga dari kompetensi teknis dimasukkan yang senjang. Nah, setelah dimasukkan yang senjang, kemudian kita membuat kolom selanjutnya adalah kolom jenis kompetensinya masuk ke kategori mana. Apakah dia tinggi, apakah sedang, apakah ringan, ataukah ya dari tiga itu. Nah, dari tiga itulah kemudian baru kita masuk ke dalam kolom kesenjangan daripada indikator tersebut apa. Maksudnya begini, dalam satu fungsi, katakanlah misalnya manajerial. Di manajerial itu ada tiga. Nah, dari tiga itu, yang senjang itu kan ada satu. Nah, yang satu yang senjang itu apa? Nah, itu yang dimasukkan ke dalam kolom 7 seharusnya. Sehingga kolom 7 kita rubah namanya menjadi misalnya kesenjangan indikator kompetensi. Nah, sehingga dari kesenjangan indikator kompetensi inilah kemudian kita kembangkan dari jenis pengembangan kompetensi apa yang diperlukan. Nah, sehingga dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sampai ke 6 itu nyambung secara berurutan. Baik, mungkin kita bisa dengarkan sekali lagi penjelasan terkait dengan form 5 ini. Seperti itu. Ya. Setelah formulir 5, next kita masuk ke formulir 6. Apa itu formulir 6? Formulir 6 adalah analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. Baik, saya kira kita cukup sampai ke formulir 5 saja, karena dari formulir 5 ini ke depannya hanya tinggal pemindahan komponen-komponen yang sudah kita buat. Masukan kami adalah yang pertama tadi sudah kita sampaikan, dan untuk form yang terakhir ini masukannya terkait dengan apabila memungkinkan untuk penambahan kolom tabel pada form 5. Yang pertama adalah penambahan kolom 6 yang tadinya berisi fungsi perangkat daerah, itu akan lebih baik apabila kita isi dengan kesenjangan kompetensi, karena itu memindahkan dari formulir 3 dan 4. Karena formulir 3 dan 4 kita sudah menetapkan kesenjangan kompetensi, maka kesenjangan kompetensi itu baiknya kita pindahkan ke formulir ke-5 ini. Nah, sehingga kita tinggal lanjutkan saja. Ketika sudah kita dapatkan di dalam formulir 5 ini, di mana ke kompetensi yang senjang, kemudian dari kompetensi yang senjang itu kita pisah lagi. Karena dalam satu aktivitas atau manajerial misalnya terhadap 3 kompetensi, kan tidak ketiga-tiganya yang tidak sesuai. Nah, kita pilih dari formulir 3-4 tadi, yang mana yang tidak sesuai kompetensi. Itulah yang kita masukkan ke kolom selanjutnya di kolom 7, yaitu kesenjangan indikator kompetensi. Nah, sehingga nanti terfokus di form 5 ini adalah semua kompetensi-kompetensi yang senjang yang ditemukan pada form 3 dan form 4, tinggal kita akan mendefinisikannya sebagai jenis pelatihan. Nah, sehingga dari form 1 sampai form 5 inilah kemudian BPSDM akan cukup mudah untuk mengidentifikasi terhadap keperluan diklat apa yang diperlukan oleh SKPD. Mungkin demikian yang bisa sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.